Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. 2. Menjelaskan kelistrikan pada sel saraf. Yang ketiga, menjelaskan hewan-hewan penghasil listrik. Yang keempat, menjelaskan penggunaan listrik statis dalam teknologi. 1. Kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya sel saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf atau neuron dalam kulit menjadi impuls atau sinyal pada sel saraf. Kelistrikan pada tubuh manusia hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan seperti listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf. 1. Menerima rangsangan dari luar melalui saraf sensorik. 2. Mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. 3. Mengendalikan kinerja jaringan otot. 4. Mengatur homeostatis atau keseimbangan pada tubuh. Struktur sel saraf. Berikut ini adalah gambar sel saraf. Yang pertama, bagian-bagian dari sebuah sel saraf adalah 1. Dendrit. Perhatikan gambar dendrit berupa cabang-cabang kecil. Yang kedua adalah inti sel. Yang ketiga adalah badan sel. Yang keempat, akson. Yang kelima, sel squam. Yang keenam, nodus Ranvier. Yang ketujuh, selubung mielin. Dan yang terakhir adalah terminal akson. 1. Dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Rangsangan bisa berupa rasa sakit, panas, dingin, tekanan, dan lain-lain. 2. Badan sel. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Perhatikan gambar di samping. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang daripada dendrit. Neurit atau akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut neurofibril. Ujung akhir akson disebut terminal akson. Ujung dari sebuah neurit biasanya akan berhubungan dengan ujung dendrit dari sel yang lainnya. Selanjutnya adalah selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit.
Selubung myelin tersusun dari lemak. Selaput myelin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput myelin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung myelin diproduksi oleh sel glial. Sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang memukus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuk selubung myelin. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit. 6. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. 7. Sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter tadi. Bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut dapat terjadi karena adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Apabila terdapat impuls atau rangsangan pada membran atau selaput sel saraf, saluran natrium akan membuka, sehingga Na+ akan berdifusi atau mengalir masuk ke dalam sel. Apabila jumlah Na+ di dalam sel telah mencapai batas tertentu, saluran natrium akan menutup dan saluran kalium atau Kla+ akan membuka. Difusi atau aliran natrium ke dalam sel akan berhenti karena tadi salurannya sudah tertutup dan K+ akan mengalir keluar dari sel. Aliran K+ akan berlangsung hingga potensial kembali normal atau ke potensial istirahat. Perpindahan ion Na+ dan K+ tersebut menyebabkan terjadinya perubahan tegangan listrik atau disebut potensial aksi. Potensial aksi ini terjadi di sepanjang akson atau neurit yang tidak diselubungi oleh selaput myelin. Nah, ini perhatikan. Setiap sel saraf itu memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Jika pada listrik dinamis itu adalah kabel-kabelnya, sedangkan kalau pada sel saraf adalah aksonnya. Ingat, akson tadi adalah serabut sel saraf yang panjang. Pada akson yang tidak berselubung myelin, hantaran arus listrik atau impuls dapat terjadi di sepanjang akson. Silakan diperhatikan. Karena tidak memiliki selubung myelin, maka Na+ dan K+-nya akan keluar dan masuk terus-menerus, ya. Tetapi pada akson yang berselubung myelin, perhatikan gambar akson yang berselubung myelin.
Beda potensialnya hanya terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi oleh mielin atau di daerah yang disebut dengan nodus Ranvier. Ingat bahwa nodus Ranvier itu berada di antara dua sel yang diselubungi oleh selaput mielin. Nah, karena tidak ada selaput mielinnya, tarik-menarik muatan terjadi di nodus Ranvier dan seterusnya. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pelindung, selaput mielin tadi juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf ya. Jadi selaput mielin itu berfungsi sebagai isolator. Tidak terjadi tegangan listrik pada selaput mielin sehingga terjadi loncatan listrik di antara sel-sel skuam tadi ya. Terjadi loncatan listrik di nodus Ranvier. Kita lanjutkan. Nah, akhir dari impuls tadi, setelah sampai di ujung akson, maka impuls tersebut akan diteruskan ke neuron atau sel saraf lainnya dan dibawa ke pusat saraf yaitu otak ya. Jadi sel saraf itu jumlahnya sangat banyak ya. Dari sel saraf yang satu akan diteruskan ke sel saraf lainnya sampai impuls tadi dibawa ke otak. Otak akan meneruskannya ke neuron motorik. Misalnya pada gambar seseorang ingin minum. Ya, seseorang ingin minum, kemudian sinyal tersebut dibawa ke otak. Nanti di otak sinyal tersebut akan diterjemahkan, yaitu kemudian dibawa oleh neuron motorik atau efektor yang menerima sinyalnya tadi dari neuron sensorik, kemudian menghasilkan gerakan otot yang sesuai. Jadi nanti otot kita akan diperintahkan oleh otak kita untuk mengambil minuman. Ini saya ulangi ya. Jadi dari neuron sensorik, kemudian ada neuron konektor, neuron penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik ya. Nanti setelah dihubungkan, dibawa ke otak dan disampaikan di otak, nanti otak akan memerintahkan neuron motorik untuk bergerak. Misalnya jika ingin minum, maka otak akan memerintahkan otot-otot tangan kita untuk mengambil minuman. Hewan-hewan penghasil listrik. Satu, ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator. Otot ikan berkontraksi artinya ikan dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, yang kedua adalah ikan pari listrik. Berikut ini adalah gambar ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Yang ketiga adalah hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik
hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Selanjutnya adalah belut listrik. Paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang kelima adalah lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor Echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroreseptor berasal dari perairan. Tiga, penggunaan listrik statis dalam teknologi. A. Pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel debu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. B. Pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Perhatikan gambar. Selanjutnya adalah mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Kita mungkin akan lupa dengan materi yang pernah kita pelajari. Namun, sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, teliti akan terus tertanam dalam jiwa kita dan sangat besar pengaruhnya untuk masa depan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.